Baik, silakan Kak Landa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari yang berbahagia ini, kita semuanya masih diberi kesehatan, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas kita, yaitu Zoom, yaitu PKG Rohir kelas 15, yang kalau tidak salah, ini sudah pertemuan yang ke-17 atau ke-18 Zoom meeting kita. Jadi marilah semua rekan-rekan teman-teman kita, karena ini sudah dekat di penghujung, marilah kita tetap semangat, sehat, kuat dalam menjalaninya, walaupun berbagai macam aktivitas kita di dalam bulan ini, karena sama-sama kita mengerti bahwasanya di bulan ini adalah bulan yaitu PGRI. Jadi marilah sama-sama kita tetap semangat, kita kuatkan untuk mengikuti prosesi pembelajaran yang nantinya akan diberi penjelasan oleh kepada Kak Pasir. Kepada Kak Pasir, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Kak Landa yang telah membuka pertemuan tatap maya kita yang ke-17 hari ini ya, kakak-kakak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya kakak-kakak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan ya kakak-kakak. Selanjutnya kakak-kakak bersalawat kita ke hadirat Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kakak kelas 15 eksaminasi PKG PJOK Kabupaten Rohil. Pada siang yang berbahagia ini kita telah sampai di pertemuan tatap maya yang ke-17 ya kakak-kakak. Tinggal beberapa kali tatap maya lagi kita akan mengakhiri pendidikan diseminasi PKG PJOK. Tetap semangat kakak-kakak, semangat selalu dan tetap jaga kesehatan. Baik kakak-kakak, mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, maka kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa. Semoga kegiatan yang kita lakukan senantiasa mendapatkan keberkahan, senantiasa mendapatkan kelancaran, sehingga setiap materi yang kita diskusikan bersama, yang kita pelajari bersama, bisa kita pahami dengan baik. Baik kakak-kakak, untuk itu silakan kakak-kakak berdoa menurut agama dan kepercayaan kakak-kakak masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kakak-kakak. Untuk hari ini kita akan membahas, berdiskusi bersama terkait rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan selama 1 jam pelajaran ya kakak-kakak. Kita akan membahas RTL terkait dengan rancangan yang kakak-kakak sudah buat di pertemuan sebelumnya. Dan diharapkan kakak-kakak juga sudah mengunggah hasil rancangan kakak-kakak masing-masing ke dalam LMS kakak-kakak. Kita lanjutkan kakak-kakak selanjutnya. Salam bahagia. Doa bersama kita juga sudah lanjutkan. Kembali kakak-kakak, setiap pertemuan mengingatkan kesepakatan kita bersama untuk selalu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon ketika tidak sedang berbicara, atau ketika teman atau
fasilitator sedang berbicara, kemudian hadir seutuhnya. Selanjutnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat ya kakak-kakak ya untuk menjawab pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan atau ketika ingin izin ada sesuatu yang harus dilakukan. Selanjutnya kakak-kakak klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian ini kakak-kakak, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kita pertemuan tatap maya secara daring. Tentu nanti ada hal-hal yang di luar dari kendali kita. Mungkin situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan sehingga terjadinya gangguan teknis. Ini adalah hal yang wajar. Selanjutnya kakak-kakak, ini dia tujuan kita sesi kali ini. Yaitu yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3. Selanjutnya memahami penugasan rencana tindak lanjut kakak-kakak. Jadi kakak-kakak nanti kita akan coba merefleksikan secara singkat ya kakak-kakak terkait dengan pembelajaran modul 3 yang berhubungan dengan menggerakkan komunitas belajar di dalam satuan pendidikan masing-masing. Berikut agenda kita kakak-kakak. Yang pertama pendahuluan, nanti kita akan juga membahas terkait kesiapan belajar kakak-kakak, kemudian penyampaian tujuan dan komitmen belajar, refleksi awal, selanjutnya penyampaian RTL, kemudian diskusi tanya jawab, dan di akhir penutup. Kita lanjut ke yang pertama kakak-kakak pendahuluan. Silahkan nanti kakak-kakak tuliskan di kolom chat persiapan belajar atau kesiapan belajar kakak-kakak pada siang hari ini. Dari level 1 sampai 10 nih berapa nih tingkat kesiapan belajar kakak-kakak? Boleh dituliskan di kolom chat kakak-kakak. Mulai dari level 1 sampai 10 skalanya kakak-kakak pilih berapa nih tingkat kesiapan belajarnya. Baik itu dari sarana prasarana, baik dari kesiapan kakak-kakak mengikuti pembelajaran, dan lain sebagainya. Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. $80 Kak. Level 1 sampai 10 Kak Landa berapa? 80. 80. Oke, baik. Kak Bayu 5. Nanti saya akan minta alasannya ya kakak-kakak. Kita tunggu yang lain dulu untuk menjawab di kolom chat. Silahkan kakak-kakak. Oke, baik. Silakan Kak Bayu. Izin Kak, nanya Kak. Oh, ini di luar konteks level tadi ya Kak. Itu silakan. PMM, untuk PMM Kak, nggak bisa diakses Kak. Itu memang lagi maintenance atau gimana ya Kak? Nggak bisa dibuka. LMS, PMM atau di apa Kak Bayu? LMS-nya Kak, yang nggak bisa. Kalau mau PMM-nya bisa Kak. Kalau untuk LMS nggak bisa dibuka. LMS ya? Ntar saya coba. Iya, 403 dia tulisannya Kak. Forbidden. Kalau di saya nih baik saja nih Kak Bayu. Ini nggak bisa Kak. 403 dia. Nah, kayak gitu Kak tulisannya. Seperti apa Kak Bayu? Itu udah di kolom chat, udah dimasukin di kolom chat. Tidak forbidden ya. Nanti coba coba akses ulang aja Kak Bayu. Kakak-kakak yang lain bagaimana? Apakah bisa mengakses LMS? Kalau tadi bisa Kak. Jam berapa itu tadi? Bisa dibuka bentar. Kemarin kan kami yang Simakanan nggak bisa sama sekali buka kalau yang
pas pulang itu Kak, udah selesai jam 12 itu sampai sini nggak bisa sama sekali. Nggak ada jaringan. Kalau di sini masih bisa nih Kak Bayu. Hmm, Nanti dicoba lagi saja. iya Kak. Oke, Terima baik. kasih Kak. Kak Leni level 7. Oke, baik. Terima kasih Kak Leni. Kita masih menunggu kakak-kakak yang lain. Silakan kakak-kakak yang lain yang belum. Kak Sapar, levelnya berapa nih Kak Sapar? Silakan. Sapar, Kak Dama, Kak Dede, Kak Winda, Kak Yunarsi, Kak Winda 2. Oke. Ini sangat menarik untuk kita dengarkan. Kak Dama 3. Oke, baik. Kita coba ke Kak Winda dulu. Boleh Kak Winda sebentar? Iya Kak, Levelnya 2 itu kenapa Kak? Boleh berbagi cerita, silakan. iya Kak, soalnya saya lagi di luar kan, lagi di Pekanbaru nih Kak, lagi di Pekanbaru, ada kegiatan, jadi kurang apa ya, Kurang iya kesiapan ya Kak Winda iya ya. kurang kesiapan Kak, soalnya kan tadi malam berangkat ke Pekanbaru, jadi persiapannya ini lagi di luar juga, jadi Apa kurang kegiatan mateng. Kak Winda? Apa Kak? Apa kegiatannya, agendanya? Ada agenda itulah Kak, untuk menemani, sebenarnya sih menemani kawan, ya kan, ada kawan yang belum apa sama Pekanbaru, jadi minta tolong temani katanya gitu Kak semalam, sama mengantar laporan Kak. Ya, semoga lancar lah agenda dan kegiatan dan urusannya Kak Winda. Iya Kak, siap Kak. Oke, baik. Selanjutnya ini ada level 3. Level 3 Kak Dama. Mungkin boleh diceritakan nih Kak Dama, kenapa nih levelnya 3 ini? Kemarin itu berapa ya? 7 atau berapa Kak Dama? Boleh? Sambil menunggu Kak Dama, mungkin boleh Kak Sapar nih, level 4. Bisa berbagi Kak Sapar, kenapa nih di level 4 ini? Ya Kak, banyak apa Kak? Banyak kegiatan di sekolah nih Kak. Kayaknya Kak Sapar sedang di sekolah? iya Kak, kami Zoom di sekolah nih Kak. Karena untuk persiapan nanti PGRI di sekolah, makanya kegiatannya di sekolah semua nih, banyak kegiatan jadinya. Oh, baik Kak Sapar. Terima kasih Kak. Selanjutnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, baik. Berkacita ya Kak Dama. Pak D-nya meninggal dunia. Semoga Husnul Khotimah, diampunkan segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Amin. Amin amin rabbal alamin. Kak Dede, boleh? Udah lama nih nggak dengar suara Kak Dede. 5, silahkan Kak Dede, ini makin naik ya. Ya Kak, Ya, boleh diceritakan Kak Dede kesiapan belajarnya nih memilih 5 ini alasannya apa? Boleh? ya Kak, karena memilih 5 itu dari sarana prasarana sekolah itu kurang Kak, tidak Oke. memadai untuk pembelajaran. Oke, selanjutnya Kak, ada lagi? Udah itu aja Kak. Oke, kalau untuk kesiapan Kak Dede sendiri nih untuk mengikuti kegiatan tatap maya kita hari ini, kira-kira di level berapa itu Kak kesiapannya? Persiapan Kak Dede untuk mengikuti tatap maya kita. Apakah 10 nih Kak Dede? Persiapan belajarnya? Level 5 Kak. Level 5 juga. Oke, baik. Terima kasih Kak Dede. Ya Kak. Selanjutnya Kak Bayu. Kak Bayu 5 nih. Boleh berbagi cerita Kak Bayu? Mengapa
Kak Bayu memilih di level 5 untuk persiapan belajar hari ini? Karena kurang persiapan, Kak. Untuk hari Kurang. ini kayaknya minim kali persiapan, Kak. Untuk apa ini? Untuk persiapan belajar hari ini, Kak. Minimnya untuk dari apa, Kak? Untuk materinya, Kak. Karena pas buka itunya apa namanya? LMS sama apa mau di print sama apa nggak bisa, Kak. Kemarin untuk persiapan 0 besar, Kak. Kalau yang setelah pulang kita Zoom kemarin, karena di Ya. sini terkendala di listrik, Kak. Udah mati listrik, udah habis. Sinyal nggak ada, apa-apa nggak bisa ngapa-ngapain, Kak. Mandi pun nggak bisa kemarin, Kak. Nggak ada air kami. Oke, baik. Terima kasih Kak Bayu. Ya, Kak. Kak Landa tadi memilih 80 ya, Kak Landa? Iya Kak, 8 atau 80 Kak. 8 atau 80. Oke, boleh Kak Landa berbagi. Berarti sudah memang lebih matang ya persiapannya Kak Landa. Kalau persiapan sebenarnya gini Kak, dari sarana prasarana ya alhamdulillah kita mencukupi. Kemudian dari untuk mengikutinya ini namanya juga sudah tugas kan gitu Kak. Jadi ya mau tak mau, siap tak siap kita harus siap. Hanya lagi tinggal kita bisa mengagendakan atau menjadwalkan. Jadi itulah kesiapan saya Kak. Nah, jadi kalau semua sekarang dalam posisi seperti ini, ya nggak perlu di Balai Jaya aja, kemungkinan seluruh wilayah Nusantara, ya pasti Kak dengan kesibukan, dengan ya ada yang piloting, ada yang mungkin juga persiapan tuh hari guru kan begitu Kak. Tetapi yang namanya ini adalah juga program pembelajaran wajib, ya tinggal kitanya siap, harus siap, mau tak mau tetap siap. Makanya saya tetap menjadwalkan untuk hari ini saya mengambil di nilai 8 dan untuk sarana prasarana juga kita mendukung. Itulah alasan saya mengapa saya mengambil nilai 8 Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Landa. Oke, satu lagi lah tanggung ya Kak Leni, silakan. Memilih di level 7 ini apakah memang menyenangi angka 7 atau apa? Boleh Kak Leni? Kalau saya Kak memilih level 7 karena pada hari ini aturannya saya wirid nggak siap karena untuk mempersiapkan Zoom. Kemudian menurut yang lewat signal nggak ada, jaringan nggak ada. Ini saya persiapkan ini mengisi jaringan apa Axis yang nggak biasa pakai Axis, kayak masukkan Axis. Kemudian saya telepon tukang PLN biar tolong jangan dimatikan. Oke. Itu persiapan saya Kak hari ini. Makanya mulai dari jam siap zuhur saya di depan laptop saja. Hanya itu Kak. Oke. Baik, terima kasih Kak Leni ya, luar biasa ya kesiapannya ya. Mengantisipasi gangguan sinyal sampai membeli membeli provider Axis ya Kak ya. Ya, memaksimal aset yang ada kali ini, betul. Tepat sekali. Baik, aplaus buat kakak-kakak semua dan jempol dari saya buat kakak-kakak semua di sela-sela kesibukan, di tengah-tengah berbagai macam agenda kegiatan yang ada di sekolah, masih tetap bersemangat untuk mengikuti tatap maya, mengikuti kegiatan destinasi ini. Harapannya semoga kakak-kakak bisa menyelesaikan, kemudian juga tujuan dari program diseminasi PKG PJOK ini bisa kita capai bersama-sama ya kakak-kakak. Aplaus sekali lagi buat kakak-kakak semuanya dan jempol dari saya. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Ini dia tujuan kita pada siang hari ini ya kakak-kakak, sore hari ini. Tujuan pembelajarannya itu kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Baik itu dari aspek penilaian, kemudian lini masa dengan baik dan benar. Jadi kakak-kakak diharapkan nanti bisa memahami apa yang akan kakak-kakak lakukan di RTL terkait pembelajaran berbasis proyek melalui komunitas belajar ya kakak-kakak. Kita lanjutkan yang pertama kakak-kakak refleksi awal, mengingat kembali pembelajaran berbasis
project ya kakak-kakak. Nanti silahkan kakak-kakak menanggapi apa yang kakak-kakak sudah ketahui terkait pembelajaran berbasis project ya kakak-kakak. Nah, ini dia kakak. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis project ini kita lakukan berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Silakan kakak-kakak nanti tanggapi ya. Bagaimana menurut kakak-kakak? Kemudian, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap komunitas belajar itu sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Selanjutnya ada bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan pembelajaran berbasis project ya kakak, project based learning atau pembelajaran berbasis project. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan kakak-kakak. Siapa yang ingin menanggapi pertanyaan apa yang kakak-kakak ingin tanggapi? Silakan. Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak yang ingin menanggapi. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian apakah, oke baik, mati lampu lagi ya Kak Bayu ya. Semoga jaringannya juga tidak ikut hilang ya Kak Bayu. Silahkan kakak-kakak. Ya, mati lampu sama Kak Bayu ya Kak Dedek. Silakan kakak yang ingin menanggapi. Bagaimana nih kakak-kakak melibatkan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Ya, amin. Mudah-mudahan aman ya Kak Bayu. Apakah pemahaman kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada peserta didik atau mungkin kakak-kakak sudah pemahaman kakak-kakak terkait komunitas belajar ke depannya itu bisa kakak-kakak terapkan bersama dengan rekan sejawat sehingga nanti bisa berdampak pada pembelajaran peserta didik. Silakan kakak-kakak untuk menanggapi pertanyaan refleksi ini ya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak, mungkin perwakilan saja. Dari pembelajaran kakak-kakak di modul 3 kemarin, menurut kakak-kakak apakah sudah bisa nih ke depannya itu kakak-kakak berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat, kemudian meningkatkan pembelajaran sehingga nanti berdampak pada pembelajaran peserta didik. Ayo silakan kakak-kakak raise hand atau boleh juga menuliskan jawabannya di kolom chat kakak-kakak. Kita maksimalkan kolom chat ya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak.
Silakan kakak-kakak, ayo dijawab. Baik, terima kasih Kak Dama sudah ada di kolom chat. Sangat membantu Kak, karena terlibatnya rekan sejawat dalam komunitas belajar, saling berbagi praktik baik dalam merancang perangkat pembelajaran. Oke, baik, terima kasih Kak Dama. Sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran ya Kak Dama ya. Sehingga terjadinya peningkatan dalam kualitas pembelajaran itu berdampak pada pembelajaran peserta didik. Dan diharapkan juga bisa meningkatkan hasil belajar dari peserta didik kakak-kakak. Kemudian selanjutnya kakak-kakak bagaimana melibatkan voice. Voice ini adalah suara, kemudian choice, pilihan, dan ownership atau kepemilikan dalam penerapan project based learning. Jadi kakak-kakak dalam merancang project based learning ini atau pembelajaran berbasis project itu kita juga bersama-sama dengan peserta didik ya kakak, kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan gagasan atau ide-idenya atau suaranya ya kakak, idenya, sehingga kita dalam merancangnya kita juga melibatkan ide atau gagasan dari peserta didik, kemudian juga pilihan dari peserta didik, sehingga dari pilihan yang diberikan yang kita tawarkan kepada peserta didik, dari ide-ide yang sudah peserta didik suarakan kepada kita, sehingga nantinya proyek yang akan kita lakukan itu ada rasa kepemilikan dari peserta didik, karena memang dia terlibat aktif dalam perancangan, dalam pelaksanaan, hingga akhirnya. Sehingga diharapkan ada rasa ownership atau kepemilikannya. Jadi anak merasa bahwa ini adalah kegiatannya, ini adalah proyeknya. Karena memang di awal dirancang bersama-sama dengan peserta didik ya kakak-kakak. Di kolom chat Kak Lini, sebetulnya bersama peserta didik sudah bisa berkolaborasi, tapi sama kawan sejawat tinggal pelaksanaan yang kurang mendukung dari kepala sekolah. Oke, baik. Semoga nanti ada support ya kakak-kakak, support dari kepala sekolahnya untuk kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang kita akan lakukan gitu ya kakak-kakak. Baik kakak-kakak, ini dia kakak-kakak keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya ditambah dengan keterampilan menggerakkan rekan sejawat, jadi kakak-kakak menjadi agen perubahan atau agen yang menjadi penggerak dari komunitas belajar di sekolahnya masing-masing, sehingga nanti pada akhirnya terjadi perubahan paradigma diri dan kelas dalam PJOK kakak-kakak. Kak Bayu sangat membantu Kak, karena ada banyaknya ide-ide baru dari Kak sejawat dan kerjasama yang baik dalam kegiatan berpusat pada peserta didik. Baik, terima kasih kakak-kakak. Saya berikan aplaus dulu buat kakak-kakak semuanya dan jempol. Nah, ini dia kakak-kakak kegiatan inti kita, yaitu penyampaian rencana tindak lanjut. Jadi kakak-kakak perancangan proyek yang kemarin sudah kakak-kakak susun bersama dengan rekan-rekan sejawat, itu diharapkan kakak menyelesaikan rancangan proyeknya secara mandiri ya kakak-kakak, secara masing-masing yang disesuaikan dengan satuan pendidikan kakak masing-masing bersama dengan menyesuaikan karakteristik peserta didik kakak-kakak. Jadi dari rancangan proyek yang kemarin kakak-kakak rancang, kakak-kakak susun, selanjutnya kakak-kakak akan membuat rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang akan kakak-kakak lakukan ya kakak-kakak. Yang pertama pengantar tugas. Jadi kakak-kakak salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar ini adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang.
dalam kegiatan PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan co-kurikuler kakak-kakak. Jadi kakak-kakak diharapkan nanti kakak-kakak mampu menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah kakak-kakak masing-masing. Jadi kakak diharapkan mampu menyusun rencana sebuah rencana RTL ya kakak, rencana tindak lanjut. Oke, kita lanjutkan kakak-kakak. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu kembali melihat visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memperdayakan aset yang dimiliki di daerah maupun di sekolah. RTL yang dikembangkan kakak-kakak bersama dengan rekan sejawat merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Berikut kakak-kakak penilaian tugas meliputi yang pertama tujuan program, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, selanjutnya keterlibatan komunitas, selanjutnya rencana evaluasi program. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan saya nilai nanti berdasarkan tugas-tugas yang kakak-kakak unggah. Di antaranya ada bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi ini nanti kakak-kakak dari rancangan proyek yang sudah kakak-kakak rancang kemarin, kakak-kakak membuatnya dalam bentuk presentasi, kakak presentasikan kepada rekan sejawat di dalam komunitas belajar, yaitu bisa dalam bentuk PowerPoint atau mungkin dalam bentuk Canva, itu sebagai bahan tayang perencanaan berbasis proyek kakak-kakak. Selanjutnya, dokumen pendukung, notulen, atau catatan selama pelaksanaan diskusi atau penyampaian RTL ini kakak-kakak. Jadi pada saat kakak-kakak menyampaikan RTL, mempresentasikan bahan tayang kakak-kakak, itu ada notulen atau catatannya. Selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi bisa berbentuk video, ya kakak, video, kemudian foto kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya seperti daftar hadir kakak-kakak. Jadi kesemuanya itu nanti akan kakak-kakak unggah ke dalam Google Drive. Jadi ada beberapa file ya kakak-kakak, bahan tayang atau bahan presentasi, kemudian dokumentasi berupa video, kemudian foto, selanjutnya foto dari notulen ya kakak-kakak atau catatan selama diskusi, selanjutnya foto daftar hadir kakak-kakak, dan dokumen-dokumen lain penunjang yang bisa kakak-kakak upload atau unggah bersama. Sampai di sini kakak-kakak mulai tergambarkan ya kakak-kakak apa yang akan kakak-kakak lakukan di rencana tindak lanjut nantinya. Oke, kita lanjutkan kakak-kakak. Ini ada sebuah ungkapan atau sebuah kata-kata dari Sukan Ratnakar. Ini tadi saya searching, ini adalah seorang penulis ya kakak, pengarang. Jadi rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah itu berkontribusi terhadap tujuanmu. Jadi kakak-kakak ada kata-kata ini juga mudah-mudahan bisa memotivasi kita ya kakak-kakak. Jadi setiap langkah kita berkontribusi terhadap tujuan yang ingin kita capai. Jadi rencanakanlah langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Moda penugasan mandiri ya kakak-kakak masing-masing. Namun kakak-kakak juga bisa berkolaborasi bersama teman untuk menyiapkannya, tapi tetap tugasnya itu adalah mandiri ya kakak-kakak. Rencana tindak lanjut RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajar khusus dapat memahami RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa. Ini sudah kita bahas tadi ya kakak-kakak, tujuan pembelajaran kita hari ini.
Ini dia kakak, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi kakak-kakak yang harus kakak-kakak siapkan pada bahan tayang atau yang harus kakak-kakak presentasikan itu maksimal 9 slide. Jadi tidak perlu banyak-banyak, panjang-panjang kakak-kakak, maksimal itu 9 slide. Di dalam slide itu terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama judul program, selanjutnya latar belakang, tujuan program, capaian, struktur, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, ini aset ya kakak-kakak, rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan. Dan beberapa dari ini sudah kakak-kakak rancang kemarin ya kakak-kakak. Kakak-kakak rancang di pertemuan tatap muka sebelumnya. Jadi kakak-kakak tinggal memindahkan saja ke PowerPoint. Selanjutnya kakak-kakak jadikan sebagai bahan tayang. Di sini kakak keterangan RTL yang kakak buat mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya mempresentasikan RTL. Selanjutnya mengunggah tugasnya ya kakak-kakak. Kemudian juga jadi selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat tindak lanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Izin sebentar ya kakak-kakak. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar kakak-kakak. Judul program kegiatan. Jadi kakak-kakak uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep-konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian dapat juga mengembangkan dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Ini yang kemarin kita sudah bahas ya kakak-kakak. Selanjutnya latar belakang, pastikan dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan, didorong dalam program tersebut kakak-kakak. Nanti ini juga akan saya screenshot dan kirim ke WA grup kakak-kakak. Selanjutnya tujuan program, kemudian capaian langkah kakak-kakak. Selanjutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi di sini kakak-kakak membuat program atau kegiatan, ini bukan sebuah kegiatan kokurikuler ya kakak. Kemudian kakak menjelaskan skala program atau kegiatan yang rinci, ukuran dan detail, baik itu kelas maupun usianya. Kemudian pengaturan program kegiatan, mencakup ruang dan waktu, sama seperti yang kakak-kakak sudah rancang kemarin ya kakak-kakak. Jadi tinggal kakak-kakak sesuaikan dengan rancangan pembelajaran berbasis proyek yang sudah kakak-kakak rancang. Ini kakak-kakak ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki, ini terkait dengan aset, apa saja aset yang ada di satuan pendidikan kakak masing-masing yang bisa kakak-kakak kembangkan bersama dengan rancangan programnya. Selanjutnya rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan. Jadi kakak-kakak jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang kakak-kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Jadi kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dalam menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi dan tantangan tersebut. Jadi kakak-kakak pada kesempatan ini RTL, kakak-kakak baru menyampaikan terkait rencana kakak-kakak. Ya kakak-kakak ini masih RTL, kakak-kakak menyampaikan rancangan proyek yang kakak-kakak susun atau rancangan
pembelajaran berbasis proyek di dalam komunitas belajar. Kakak-kakak di sini memaparkan atau menjelaskan atau mempresentasikan rancangan kakak-kakak kepada rekan-rekan sejawat. Seperti kemarin kan kakak-kakak sudah merancang nih pembelajaran berbasis proyek. Di situ ada pelibatan dari mata pelajaran lain. Jadi terlibat guru-guru mata pelajaran lain seperti ada mata pelajaran bahasa Indonesia, agama dan lain sebagainya. Sehingga nanti butuh kolaborasi bersama dalam melakukan proyek yang sudah kakak susun. Namun untuk kakak sampaikan, di sini kakak masih menyampaikan bentuk rancangannya. Jadi kakak mulai ke tahap selanjutnya, kemarin sudah merancang, sekarang menyampaikan kepada rekan sejawat di dalam komunitas belajar kakak-kakak. Ini dia kemungkinan tantangan ya kakak-kakak. Aspek penilaian rencana tindak lanjut, ini dia kakak-kakak aspek penilaiannya, ada tujuan program. Selanjutnya ada kelengkapan rencana dalam struktur program. Selanjutnya ada keterlibatan komunitas dalam sekolah. Selanjutnya ada rencana evaluasi program. Ini menjadi aspek-aspek penilaian rencana tindak lanjut kakak-kakak. Ya, jadi kakak-kakak ini aspek penilaian rencana tindak lanjut kakak-kakak yang menjadi penilaian nantinya. Selanjutnya ini lini masa kakak-kakak. Jadi kakak-kakak kita sampai di sini penyusunan rencana tindak lanjut. Setelah sesi pengantar ini kakak-kakak menyusun rencana tindak lanjutnya. Setelah kakak-kakak menyusun dan mengunggah di LMS, selanjutnya RTL ini dilengkapi dengan dokumentasi kakak-kakak. Jadi tentang waktunya itu sekitar 6 hari dari hari ini. Jadi kakak-kakak menyiapkan bahan tayang, selanjutnya mempresentasikan kepada rekan sejawat yang dibuktikan dengan dokumentasi ya kakak-kakak, outline, daftar hadir, video, foto. Setelah itu kakak-kakak unggah RTL-nya. Selanjutnya RTL yang kakak-kakak unggah akan dinilai oleh fasilitator. Kemudian selanjutnya akan ada umpan balik rencana tindak lanjut kakak-kakak. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan kakak-kakak, silakan. Silakan Kak Bayu. Ya Kak, terima kasih Kak. Berarti nanti kita untuk apa Kak? Bentar Kak. Komunitas belajar tadi Kak, yang Ya. kita buat kemarin kan misalnya udah selesai itu. Berarti kita sosialisasikan sama rekan sejawat di sekolah, nanti kita buat dokumentasi berupa foto sama video juga berarti Kak. Iya, Kak Bayu. Jadi rancangan pembelajaran berbasis proyek yang sudah Kak Bayu susun, Kak Bayu membuat bahan tayangnya, presentasi. Selanjutnya Kak Bayu bahas atau Kak Bayu paparkan di dalam komunitas belajar, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kak Bayu sampaikan rancangan proyek dari Kak Bayu ini. Jadi dan memaparkan bahan tayang tersebut. Ya, jadi yang perlu kita nanti untuk cerita untuk tugas yang di LMS lah ya Kak. Berarti kita kan nanti yang perlu dikumpulkan dokumentasi kegiatan yang berupa video sama foto kegiatan dan dokumen kayak daftar hadir sama dokumen-dokumen yang lain ya Kak, yang mendukung lah untuk kegiatan ya tetap sosialisasi tadi. RTL itu, penyampaian RTL. Jadi dibuatkan di dalam satu folder di Google Drive, nanti linknya yang diunggah ke LMS. Dalam masa pengumpulan itu dalam waktu seminggu ya Kak? Deadline-nya itu, sebentar Kak Bayu ya,
30 November, Kak. 30 November. Ya, 30 Jadi, November due date-nya. Iya, ya sekitar 3 minggu. Karena nanti mana Pas tahu itu. ini kan, mana tahu ada kawan atau rekan-rekan kita yang hari ini yang ibaratnya lupa atau apa nanti kan bisa Iya. disampaikan atau apa. Karena kan ini banyak kendala juga ini kayaknya. Ada yang jaringan, ada yang apa. Betul, Kak. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, sama-sama Kak Bayu. Silakan kakak-kakak yang lain, ada yang ingin ditanyakan, silakan Kak. Kak Ade, apa informasinya Kak? Kali ini baik, silakan. Masih apa? Kali ini masih mute. Ini Kak, masalah video sama teman sejawat berarti kita waktu diskusi dibuat videonya gitu Kak? Iya, jadi videonya itu ada beberapa bagian mungkin bisa diambilkan video, silakan di tag videonya gitu Kak. Iya, terima kasih Kak. Ini saya sekilas ini ada apa Kak? Contoh presentasi Kak. Contoh kan melakukan presentasi di dalam komunitas belajarnya. Nah, jadi oke. Ada yang nggak terhubung. Oke, ada Mas jaringan. Oke. Oke, baik Kakak. Kita coba. Ini salah satu contoh kakak ya, kan RTL. Ini pada saat melakukan penyampaian RTL di dalam komunitas belajar ya kakak. Ini rekan-rekan sejawat kakak-kakak di dalam komunitas belajarnya melakukan pemaparan atau penyampaian RTL. Kegiatan tersebut, saya rencananya kegiatan ini dilaksanakan di bulan Agustus
Karena judul programnya itu berkolaboratif dalam kegiatan praktis. Jadi kegiatan praktis itu bisa saja dalam bentuk lomba, bisa saja kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi ini mengarah kepada aktivitas gerak. Jadi setiap anak itu memiliki aktivitas gerak dan itu dalam bentuk kompetisi. Inisiatif larinya ke PSTV. Sebenarnya jangka waktunya tidak ditentukan. Saya ngambil waktunya 2 bulan untuk RTL. Jadi bulan Juni dan bulan 9. Khusus PJK ya. Khusus proyek saya. Khusus PJK. Jadi motor. Jadi ini sudah masuk fase. Jadi Bapak Ibu, saya mengambil momen ini pas di bulan Agustus karena kegiatan ini dalam bentuk festival. Nah, baik kakak-kakak. Jadi bisa dalam bentuk seperti ini ya kakak-kakak. Ada bukti dokumentasi berupa video, foto, kemudian di akhir ini ada foto dari absensi notulen juga. Jadi kakak-kakak tadi itu contoh dia membuat video itu sebagai bukti karya. Jadi dia membuat itu sebagai bukti karya penyampaian berbagi praktik baik penyampaian RTL di dalam komunitas belajar. Nah, untuk RTL ini kakak-kakak yang harus kakak-kakak siapkan yaitu bahan tayang, selanjutnya dokumentasi video foto yang seperti sudah disampaikan tadi ya kakak-kakak. Selanjutnya dalam bentuk file dimasukkan ke dalam Google Drive. Google Drive-nya linknya dimasukkan ke LMS kakak-kakak. Kalau yang dibuat oleh rekan saya tadi itu adalah bukti karya. Jadi dari keseluruhan kegiatannya itu dibuatnya menjadi kesatuan video untuk diunggahnya ke bukti karya. Jadi nanti kakak-kakak di akhir kakak-kakak akan diarahkan untuk membuat sebuah bukti karya. Jadi bukti karya nanti di akhir kakak-kakak bisa memilih apakah dalam bentuk video atau dalam bentuk file PDF. Mungkin kakak-kakak mau merancang modul ajar hasil rancangan kakak-kakak masing-masing tanpa plagiat, tanpa melihat punya orang lain. Nah, itu nanti bisa menjadi bukti karya kakak-kakak sebagai tugas akhir dari kegiatan diseminasi kita. Kemudian video kakak-kakak bisa video praktek baik lainnya. Mungkin kakak-kakak membuat video berbagi praktek baik pelaksanaan model pembelajaran sport education model misalkan, atau model pendidikan gerak di kelas ini misalkan. Itu juga bisa menjadi sebuah bukti karya. Nanti juga ada terkait persiapan bukti karya kakak-kakak. Untuk hari ini itu hanya persiapan RTL ya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak cukup lakukan penyampaian terhadap bahan tayang yang kakak-kakak sudah rancang, sudah kakak-kakak susun, kakak paparkan bersama di dalam komunitas belajar kakak-kakak bersama dengan rekan sejawat, lalu dibuat sebuah bukti dokumentasi berupa video dan foto kakak. Baik kakak-kakak, catatan tambahan ini bagi yang ada di sekolah yang sama kakak-kakak. Namun kita semuanya adalah keseluruhan berbeda satuan pendidikan ya kakak-kakak. Oke baik kakak, silahkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kakak-kakak. Baik, silahkan Kak Bayu. Ya Kak, terima kasih Kak. Berarti Kak ini kan baru rencana aja Kak, belum prakteknya ya kan Kak, yang perlu kita. Ini kita baru, ya. Betul sekali Kak Bayu. Di sini kita masih dalam kemarin Kak Bayu kan sudah merancang nih. Selanjutnya dari rancangan itu Kak Bayu susun menjadi bahan tayang dengan komponen-komponen tadi. Selanjutnya Kak Bayu mencoba menggerakkannya di dalam komunitas belajar. Berdiskusi bersama rekan sejawat, menyampaikan proyek yang akan Kak Bayu
lakukan, misalkan seperti itu. Nanti Kak Bayu berdiskusi ini bersama dengan rekan-rekan sejawat. Tentu ada masukan-masukan, ide-ide dari rekan sejawat. Selanjutnya kan ada evaluasi, ada kemungkinan tantangan. Jadi kemungkinan tantangan ini kira-kira kalau dilakukan ke depannya apa nih tantangan yang kemungkinan bisa muncul seperti itu, Kak. Jadi ini masih dalam perancangan, masih dalam rencana. Berapa lama durasi yang Kak Bayu butuhkan untuk proyek ini, kelas berapa saja, kemudian apa aspek-aspek yang Kak Bayu ingin munculkan, mungkin dari segi tema, dimensi, dan lain sebagainya. Ya Kak, oh berarti kalau untuk ibaratnya pelaksanaannya belum dipastikan ya Kak, atau dalam waktu dekat juga Kak, kalau untuk pelaksanaannya, atau cuman rencana aja dulu Kak, atau perencanaan dulu? Untuk tahap penyampaian RTL ini kakak-kakak cukup menyampaikan hasil rencana tindak lanjut kakak-kakak ke depannya. Untuk pelaksanaannya itu nanti kakak-kakak menyesuaikan dengan keadaan dan situasi kakak-kakak masing-masing. Tapi kalau untuk tugas yang sekarang ini itu hanya masih penyampaian RTL-nya saja kakak-kakak. Berarti misalnya ini kan perencanaan, Kak. Cuman pelaksanaan nanti pas entah kegiatan, misalnya tahun SEM tadi kita buat. Itu pelaksanaannya nanti entah di bulan Agustus nanti bertepatan sama kegiatan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan atau apa. Itu kan biasanya di situ itu kegiatan-kegiatan kami buat, Kak. Atau sebelum Minggu tenang. Ya, Minggu tenang. Sebelum libur gitu Kak Bayu ya? Iya. Ya, boleh. Jadi untuk waktu pelaksanaan semisalnya kakak-kakak merencanakan setelah kita selesai pendidikan, karena pendidikan kita itu sekitar tanggal 16 sudah selesai Kak ya. Mungkin setelah pendidikan nggak apa-apa, boleh. Berarti untuk pelaksanaannya dikumpul juga berarti nanti Kak? Oh, entah dokumen, entah apanya? Untuk pelaksanaannya nanti itu kita udah selesai ya Kak Bayu, nggak ada bentuk apanya lagi. Itu tinggal Kak Bayu bersama dengan komunitas belajarnya di sekolah Kak Bayu. Oh, berarti untuk tugas nggak ada juga kita berarti Kak untuk kegiatan. Karena di sini itu bagaimana mencoba bagaimana kakak-kakak itu bisa menggerakkan komunitas belajar di sekolah kakak-kakak masing-masing bersama dengan rekan-rekan sejawatnya. Iya Kak. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Silahkan Kak Landa. Izin Kak, ini cuman bertanya aja. Untuk RTL tadi yang pertama itu kan kita seperti presentasi aja dulu kan Kak? Iya. Nah, kemudian setelah RTL itu tadi kita presentasikan kan dibuktikan dengan dokumen video. Dan di video itu tadi kan tidak mengarah beberapa menit ya kan Kak? Di video tidak ada ketentuannya Kak. Nah, kemudian untuk apanya tadi Kak? Untuk bukti nyatanya itu tadi yang seperti sampaikan Kak Bayu tadi, RTL-nya misalnya tentang gerak, nanti kan kita jelaskan atau kita presentasikan pada awal. Itu video pertama. Dan video kedua nanti itu kan kita penjabaran tentang gerak tadi kan gitu kan Kak. Nah, itu juga yang jadi problem sama saya pribadi di sini. Kira-kira Kak dengan waktu yang seperti ini kira-kira nggak bisa diluangkan agak longgar waktunya sebab di bulan 12 itu saja kan siswa kita sudah ujian gitu kan Kak. Jadi masih bingung ini sebenarnya gitu Kak. Untuk pelaksanaannya begitu Kak? Iya, untuk pelaksanaannya itu tadi Kak, karena tanggal 9 kita ujian, tanggal 21 kita sudah bagi rapot di Balai Jaya ini Kak, kan gitu. Jadi gimana kalau ini agak terlambat atau gimana cara mengejarkannya, saya mohon solusi lah dulu Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Landa. Jadi ya kakak-kakak ya, yang harus kakak-kakak lakukan terutama sudah pasti kakak-kakak harus menyiapkan rancangan pembelajaran berbasis proyeknya dulu. Selanjutnya kakak-kakak berangkat dari rancangan yang sudah kakak susun, kakak membuat bahan tayangnya.
Maksimal itu 9 slide. Jadi tidak banyak-banyak, maksimal 9 slide yang sudah termuat di dalamnya komponen-komponen yang sudah kita jabarkan tadi, yang sudah kita bahas tadi kakak-kakak. Kakak-kakak memaparkan rencana tindak lanjut kakak-kakak bersama dengan rekan-rekan sejawat di dalam komunitas belajar. Nah, itu dibuktikan dengan video, foto, kemudian notulen, hasil rapat atau hasil diskusi, kemudian daftar hadirnya. Nah, segala bentuk dokumentasi itu kakak-kakak unggah ke Google Drive, linknya itu dimasukkan ke LMS. Sudah kakak cukup sampai di situ dulu. Nah, terkait waktunya itu kakak-kakak bisa menyesuaikan. Misalkan kakak-kakak mungkin melihat ini waktunya kira-kira tidak sempat untuk diadakan di Desember. Nah, di perancangan itu kakak-kakak bisa membuat mungkin diadakan pada saat bulan apa misalkan. Apakah bulan Mei misalkan seperti itu kakak-kakak. Jadi sehingga perancangannya lebih matang seperti itu kakak-kakak. Jadi terkait dengan waktu pelaksanaan proyeknya, kelasnya itu kakak-kakak rancang, kakak-kakak sesuaikan dengan situasi dan kondisi di satuan pendidikan kakak-kakak masing-masing. Dan itu juga tidak ada suatu keharusan harus diselesaikan sebelum kita selesai diseminasi, tidak. Jadi kakak-kakak mungkin bisa waktunya proyeknya mungkin di tahun 2025. Yang terpenting adalah di sini bagaimana kakak-kakak berusaha untuk menggerakkan komunitas belajar itu. Poinnya di situ kakak, bagaimana kakak-kakak bisa berkolaborasi bersama dengan teman, bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar untuk membuat atau menyelesaikan rancangan proyek yang sudah kakak-kakak susun masing-masing. Jadi kapan pelaksanaannya itu ya kakak-kakak menyesuaikan saja, tidak apa-apa. Itu tadi yang bahasanya tadi kakak-kakak tidak harus kakak-kakak menggesa untuk dilakukan sebelum kita selesai diseminasi, tidak kakak-kakak. Jadi kakak-kakak yang menyesuaikan. Poinnya di sini adalah kakak-kakak melakukan penyampaian rencana tindak lanjut kakak-kakak. Setelah kakak rancang rencana tindak lanjutnya, kakak-kakak sampaikan kepada rekan sejawat di dalam komunitas belajar dengan bahan tayang yang sudah kakak-kakak susun. Dengan di dalam itu kan banyak komponen-komponennya kakak-kakak. Nah, disitulah kakak-kakak jabarkan seperti yang ada tayangan video tadi, kakak diskusikan bersama dengan teman. Mungkin ada masukan dari teman, oh ini Pak Landa tidak bisa kita lakukan di bulan Desember nih Pak Landa, waktunya singkat. Mungkin ada teman-teman yang mengusulkan nanti, boleh ini nanti Pak Landa di semester 2 saja, di minggu tenang semester 2, mungkin seperti itu. Nah, dari situ nanti berangkat dari ide-ide, kemudian juga kita jangan lupa kita mengakomodir dari suara peserta didik, suara siswa, kemudian juga bagaimana pilihan-pilihan sehingga ada rasa kepemilikan dari peserta didik tersebut. Selanjutnya kakak-kakak, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Mana ya? Silahkan Kak Sapar. Jawab itu Pak. Apakah itu harus pelajaran lain atau khusus PJOK? Bagaimana Kak Sapar? Untuk rekan sejawat itu harus mata pelajaran yang lain atau khusus PJOK? Pelajaran PJOK. Rekan sejawatnya? Ya. Rekan sejawatnya. Ya. Kalau rekan sejawat seluruh gurunya, seluruh anggota komunitas belajar kita. Karena di komunitas belajar itu kan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi kita berdiskusi di situ, berkolaborasi. Karena mungkin ada perancangan proyek kita yang membutuhkan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dari guru mapel lain. Mungkin ada guru agama, guru bahasa Inggris, mungkin ada guru TIK atau guru seni budaya dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Kak. Silakan kakak-kakak. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan kakak-kakak?
Oke, nanti juga jika ada yang kurang mengerti, nanti sudah ingat ingin ditanyakan, boleh nanti kita diskusikan lagi di WA ya kakak-kakak. Mungkin sekarang belum kepikiran nih, nanti pada saat sedang merancang, oh iya, ini lupa nanya nih. Boleh, silakan tanya kakak-kakak. Baik, kakak-kakak, untuk pertemuan tatap maya kita pada hari ini cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya kakak-kakak. Tetap semangat di sela-sela kesibukan, di sela-sela padatnya kegiatan ya kakak-kakak, dimaksimalkan. Silakan kakak-kakak mengatur waktunya seefisien mungkin sehingga seluruh tugas-tugas itu mampu diselesaikan dengan baik kakak-kakak. Baik kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik kakak-kakak, demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.